Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mungkin ingin mencoba mengingatkan kembali teman-teman tentang bagaimana kita bisa belajar untuk berpikir yang mungkin lebih positif ya, dibandingkan kita sehari-hari di kehidupan sekarang. Saya lihat memang begitu banyaknya berita negatif. Bahkan tadi saya melihat salah satu postingan dari teman saya, seorang ahli komunikasi ya, berkaitan dengan adanya beberapa daerah yang punya keinginan untuk mengurangi berita-berita negatif terkait dengan COVID-19. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik nih menurut saya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita memang menyukai hal-hal negatif ya. Kenapa demikian? Karena menurut saya memang banyak dari kita itu berasumsi untuk berjaga-jaga selalu. Ya, otak kita ini kan memang salah satunya caranya adalah menjaga supaya kestabilan pikiran dan perasaan kita menjadi lebih baik lagi. Namun, pada beberapa orang yang punya bakat cemas, seringkali itu menjadi masalah. Nah, contohnya pada kesempatan praktek tadi pagi ya, sampai sore hari ini, saya mendapatkan banyak pasien-pasien yang sebenarnya sudah membaik selama 8 bulan, 1 tahun, ya, 6 bulan, ya. Tetapi kemudian dia kambuh lagi. Nah, kambuhnya kenapa? Karena memang mereka bilang kekhawatiran yang sangat akan COVID, begitu banyaknya berita negatif, begitu banyaknya orang-orang di sekitar yang sakit, pekerjaan juga terhambat, ekonomi tidak selancar sebelumnya. Jadi begitu banyaknya hal-hal yang tidak nyaman. Sebenarnya ini juga sama seperti kita berbicara tentang COVID-19. Kita itu bisa kena COVID kalau tubuh kita lagi dalam kondisi yang kurang baik, ditambah begitu banyaknya virus yang masuk ke dalam tubuh kita dan bersarang di sana. Kadang-kadang mungkin kalau kita ketemu 1-2 orang yang COVID gitu ya, ya kita nggak langsung sakit kan besoknya kalau tubuh kita tuh dalam kondisi sehat. Kita juga mungkin beberapa kali bisa ketemu orang tanpa sadar kalau kita tuh terinfeksi COVID itu ya, atau terpapar lah tepatnya. Tapi karena tubuh kita melawannya dengan baik, antibodi kita cukup, ya kita nggak ada problem. Begitu juga dengan stres ya teman-teman. Kalau kita melihat stres itu sebagai sesuatu hal yang seperti kayak air gitu yang memenuhi gelas terus-menerus, lama-lama ya tumpah. Dan saat tumpah itulah terjadi suatu proses di mana ketidakseimbangan itu terjadi. Dan pada beberapa orang banyak yang mengalami gejala-gejala negatif seperti psikosomatik dan sebagainya ya. Cemas, was-was, khawatir tanpa sebab, khawatir kalau ada sesuatu yang salah di dalam pikirannya gitu. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang menurut saya tuh relatif memang bakalan banyak kita alami. Problem seperti ini juga yang mungkin harus diperhatikan ya sebagai teman-teman yang merasakan bahwa sering kambuh. Jadi mencegah kambuhnya gangguan cemas ini adalah bagaimana kita bisa mengelola agar hal-hal yang sifatnya positif, yang netral, yang baik, yang membahagiakan, yang menenangkan, jauh lebih banyak kita dapatkan daripada hal-hal yang negatif. Kalau misalnya keseimbangannya, hal-hal yang positif, menyenangkan, membahagiakan, jauh lebih banyak daripada hal-hal yang membuat kita cemas dan was-was, pikiran kemana-mana, maka kondisi gangguan ini akan jauh lebih baik dan bisa lebih membuat diri kita nyaman. Dan saya kira adalah hal yang penting buat kita semua untuk membantu diri kita menjadi lebih baik. Dan harapan kita adalah jangan lupa tuh, selalu upayakan hal-hal yang ada di dalam diri kita adalah yang bisa membuat kita nyaman dan kita membantu supaya lebih baik lagi. Ya. Jadi kalau masih ada yang merasa cemas, artinya kurang yang membahagiakannya dimasukkan ke dalam otaknya. Mungkin itu juga salah satu mengapa banyak orang yang mengatakan jangan baca-baca berita COVID terlalu banyak.
Karena nantinya bakalan yang semuanya yang ada adalah hal-hal negatif. Oke? Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu mengingat mantra kita bersama, ikhlas, sabar, sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.